Assalamualaikum Ananda Soleh dan Solehah. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama Ibu Nadia pada pembelajaran tematik. Ananda Soleh dan Solehah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki pembelajaran pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Materi kali ini kita akan belajar mengenai informasi penting dari sebuah teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca sebuah teks dengan cermat. Menyajikan informasi-informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Berikut adalah contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks. Judul teksnya yaitu Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang dalam buku Bupena halaman 76. Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang atau contoh judulnya kita tulis di tengah-tengah sebagai pusat peta pikiran. Lalu kita buat cabang-cabangnya berupa kata-kata tanya atau pertanyaan-pertanyaan. Di dalam buku hanya terdapat 4 kata tanya, tetapi Ananda bisa memasukkan lebih dari 4 kata tanya. Kata tanya yang pertama yaitu apa? Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Nah, jawabannya ada di dalam ada di dalam teksnya. Jadi Ananda harus mencari jawabannya di dalam teks tersebut. Yang kedua, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya juga terdapat di dalam teks. Yang ketiga, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Jawabannya juga bisa dilihat di dalam teks. Yang terakhir, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata Desa Gumilang kepada masyarakat luar? Selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari sebuah teks. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi dari sebuah teks. Yang pertama ada kata tanya apa? Arah jawabannya meliputi nama-nama benda, sebab akibat, judul, dan tema. Lalu yang kedua ada kata tanya di mana? Arah jawabannya mengenai tempat atau latar. Yang ketiga kapan? Arah jawabannya waktu kejadian suatu peristiwa. Yang keempat siapa? Arah jawabannya mengenai tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang kelima mengapa? Arah jawabannya yaitu alasan suatu masalah dalam teks. Yang keenam adalah bagaimana? Arah jawabannya mengenai cara membuat, proses, urutan, pendapat atau sikap. Dan kata tanya yang terakhir yaitu kata tanya berapa? Arah jawabannya mengenai jumlah atau banyaknya benda. Nah, ketujuh kata tanya tersebut
bisa Ananda cari jawabannya di dalam sebuah teks yang sudah Ananda baca. Berikutnya yaitu menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks. Cara yang pertama yaitu bacalah judul teks terlebih dahulu. Dengan membaca judul kita dapat menerka dan mengetahui alur cerita yang ada dalam teks tersebut. Yang kedua, bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teksnya. Dan langkah yang terakhir, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga dapat memahami isi teks dengan baik. Yang terakhir yaitu menjelaskan informasi dari teks. Untuk menjelaskan informasi pada teks, kita dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jika Ananda sudah memahami setiap materi yang disampaikan, sekarang saatnya Ananda mengerjakan evaluasi, mengerjakan Ayo Berlatih dalam buku Bupena 5A halaman 85. Nanti Ibu akan kirim assignment-nya melalui kantong tugas di dalam aplikasi Teams. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.